materi kita malam ini kita bahas tentang kalau memang ditujukan untuk Bapak Ibu yang boleh dikatakan masih beginner ya di industri ini ya. Jadi saya akan mencoba mengulas dari awal, memperkenalkan juga Valburi dan sekaligus industri perdagangan berjangka ya. Oke, kita Valburi didirikan sejak tahun 99 ya. Saat ini kita Valburi sendiri kita ini Valburi Group ya. Jadi kita menyediakan berbagai macam produk-produk investasi, ya, layanan keuangan, ya, yang sudah berskala internasional, ya. Jadi di Valburi sendiri kita ada 3 perusahaan, ya. Pertama Valburi Sekuritas Indonesia yang melayani transaksi saham lokal, ya. Kemudian Valburi Capital Management, ya. Di sana yang melayani produk-produk seperti aset management seperti obligasi dan lain-lain ya. Kemudian yang terakhir ada Valburi Asset Features ya. Sementara sebenarnya yang paling duluan didirikan adalah Valburi Asset Features ya. Tepatnya kita didirikan tahun 99, boleh katakan saat ini kita sudah masuk ke usia 22 tahun Indonesia di industri ini ya. Berikut mungkin Bapak Ibu bisa baca aja ya, ini beberapa legalitas atau perizinan yang sudah dikantongi oleh Valburi ya. Jadi kita terdaftar di license kita diberikan dari Bapepti ya. Bapepti ini saya jelaskan sedikit bahwa Bapepti ini badan pengawas di bawah Kementerian Perdagangan ya. Bapepti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi, ini di bawah Kementerian Perdagangan, tugasnya adalah memberikan sebagai regulator ya. Jadi dia yang mengatur undang-undang semua dia keluarin ya, dia sekaligus juga menyalakan fungsinya sebagai badan pengawas industri berjangka. Ya, kita terdaftar juga sebagai anggota bursa ya, di mana transaksi itu disalurkan di bursa dan kemudian kita juga terdaftar sebagai anggota clearing berjangka Indonesia ya, juga mempunyai izin untuk bertransaksi sistem perdagangan alternatif ya. Oke, saya lanjut aja ya. Oke, sebelum saya mulai lebih lanjut ya, ini ada sedikit quotes ya dari salah satu boleh katakan tokoh ternama di dunia investasi di dunia, Warren Buffett ya. Dia mengatakan seperti ini ya, never depend on single income, invest to create second source ya. Jadi intinya bahwa dalam usaha atau dalam bisnis ya, dalam pekerjaan kita sehari-hari, apapun background pekerjaan kita, jangan pernah bergantung pada satu source income atau satu pendapatan income aja ya. Jadi kita harus membuka pikiran kita, membuka wawasan kita untuk bisa menemukan ya source atau pendapatan yang lain ya. Kalau saya masih ingat bahwa kalau ayah saya bilang ya, kalau bisa sumur itu jangan cuma satu, karena sumur itu suatu saat aja bisa kering, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini beberapa instrumen investasi yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Ya mungkin kalau yang paling umum kita tahu ada deposito ya. Deposito sekarang udah bisa 5 juta ya. Kira-kira gambarannya bahwa deposito ini return-nya memang sangat kecil ya, sekitar 6% setahun itu belum dipotong pajak ya. Kalau kita berbicara masalah likuiditas ya, maksudnya kapan saja bisa dicairkan, deposito ini semi liquid. Kenapa dibilang semi liquid? Karena bisa aja liquid tapi tentunya ada konsekuensi berupa penalti yang dikenakan ya. Volatilitas boleh katakan sangat rendah ya, karena bunganya juga sangat kecil per tahun ya. Kemudian yang instrumen investasi yang berikutnya adalah properti ya. Properti ini memang sebenarnya investasi yang sangat menarik ya, karena kita tahu bahwa harga properti ini dari tahun ke tahun pasti naik ya, karena kebutuhan akan properti itu dari tahun ke tahun dengan seiringnya bertambah jumlah penduduk otomatis juga meningkat ya. Ya, dan penawaran untuk return-nya atau hasil yang dihasilkan properti per tahun juga sebenarnya cukup menarik di antara 10 sampai 20%. Namun tingkat likuiditasnya sangat rendah. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa ketika Bapak Ibu punya properti ya, suatu saat mau butuh duit atau butuh cash, proses untuk jualnya butuh waktu dan tidak cepat seperti itu. Ya, volatilitas cukup tinggi mengingat hasil yang didapatkan cukup besar ya, bisa sampai 20%.
ya. Kemudian investasi berikutnya ya yang mungkin sudah tidak asing lagi ya reksadana ya. Reksadana ini juga saya dengar-dengar juga saat ini banyak diminati juga ya, mulai dari karena modal investasi awal cukup rendah ya 100.000 ya, tenornya juga fleksibel ya, return per tahun 6 sampai 20% ya, tergantung dari fund manajernya ya. Likuiditas ya kurang lebih hampir sama dengan deposito, jadi semi liquid ya, jadi ada jangka waktu tertentu ya, volatilitas cukup tinggi ya. Terus kemudian ada obligasi ya. Ini tenor juga sewaktu-waktu ya, return per tahun kurang lebih hampir sama dengan reksadana ya, namun tidak liquid ya, tidak liquid, kurang lebih seperti properti, volatilitas sangat tinggi ya. Kemudian ada juga bentuk investasi ya yang kemarin-kemarin sempat ramai, yaitu saham ya. Ini tenor juga sewaktu-waktu ya, return per tahun 10 sampai 20%. Likuiditas juga cukup liquid karena saham lokal bisa dijual sewaktu-waktu ya, hanya untuk pencarian dana butuh proses kurang lebih sekitar 3 hari. Volatilitas sangat tinggi ya, jadi kalau harga saham Bapak Ibu tahu fluktuasinya cukup tinggi ya. Kemudian yang terakhir ya, mungkin masih belum banyak yang tahu ya, ada perdagangan namanya perdagangan komoditi berjangka ya. Tenornya ini sewaktu-waktu ya, likuiditas juga sangat liquid, jadi kapan saja mau jual beli bisa, volatilitas sangat tinggi ya. Dan yang membedakan dari instrumen investasi yang lain bahwa return per tahunnya ini sangat tinggi, bahkan bisa lebih dari 100%. Ini saya buat cuma 10 sampai 100%. Bahkan ada yang 1 bulan aja sudah bisa 100% lebih. Jadi peluang untuk returnnya sangat besar ya. Kalau kita berbicara mengenai investasi, berarti bukan cuma berbicara mengenai peluang ya Bapak Ibu, tapi juga ada risiko ya. Yang namanya bisnis, namanya investasi, tidak ada yang namanya risk free ya. Bahkan Bapak Ibu kalau deposit di bank pun tetap ada risiko, karena itu pemerintah lewat LPS cuma jamin sekitar 2 miliar rupiah per person atau per orang ya. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut ya ke materi berikutnya, ini juga ada quote ya dari pendiri Facebook ya, Mark Zuckerberg ya, yang berkata bahwa the biggest risk is not taking any risk. In a world that changing really quick, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Intinya seperti ini, bahwa resiko itu paling besar ya jika kita tidak mengambil resiko ya. Di dunia yang bergerak, yang berkembang, yang sangat cepat ini ya, satu-satunya strategi yang pasti ya gagal, istilahnya strategi yang gagal adalah kalau kita tidak mengambil risiko ya. Jadi kalau kita berbicara risiko di dunia investasi atau dunia bisnis, itu sesuatu yang mau nggak mau kita harus hadapi ya. Tapi permasalahannya seberapa besar risikonya ya, seberapa besar peluangnya, itu harus, kalau saya bilang harus balance. Dalam arti kalau risikonya besar, peluangnya juga harus besar ya. Nggak bisa risiko besar, peluangnya yang dapatkan juga kecil, itu tidak balance namanya ya. Kalau saya boleh gambarkan seperti ini ya, bahwa makin rendah risiko ya, potensi untuk imbal hasil juga sangat rendah ya. Contohnya obligasi pemerintah ya, deposito ya, itu juga boleh katakan low risk, tapi bukan berarti risk free ya, bukan berarti tanpa risiko, tapi potensi yang di return yang bisa dihasilkan juga sangat rendah ya. Kemudian kita naik sedikit ke yang medium risk, itu di sana terdapat ada real estate ya, properti, reksadana ya, obligasi dengan yield tinggi, itu potensi imbal hasil juga menengah ya. Nah, yang high risk ini ya seperti futures ya, transaksi perdagangan berjangka, transaksi komoditi berjangka, dan juga saham lokal ya, transaksi saham ya. Potensi risiko sangat tinggi, tapi boleh dikatakan bahwa potensial untuk return-nya itu juga tertinggi ya. Jadi boleh katakan ini sangat-sangat balance ya. Tinggal bagaimana ya kita resiko yang besar, peluang yang besar, tinggal bagaimana langkah selanjutnya kita berpikir
bagaimana bisa manage resikonya atau bisa memperkecil resikonya, ya. Oke, saya akan sedikit menjelaskan tentang perdagangan berjangka dan komoditi, ya. Kalau Bapak Ibu mungkin di sini masih banyak yang belum tahu tentang perdagangan berjangka komoditi, ya. Perdagangan berjangka komoditi ini sudah diatur dalam undang-undang, ya. Sebelumnya UU 3297, kemudian diubah jadi UU nomor 10 2011, ya, bahwa perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditas, ya. Kemudian ada penarikan margin atau modal untuk melakukan transaksi tersebut dengan penyelesaian di kemudian hari berdasarkan kontrak berjangka, ya, atau kontrak derivatif ataupun kontrak derivatif lainnya, ya. Jadi industri ini sudah diatur oleh undang-undang di negara kita, ya. Oke, beberapa produk perdagangan berjangka, ya, sebenarnya produknya juga ada yang lain, tapi saya tidak share di sini, ya. Ini produk yang kebetulan kita di Valburi transaksikan, ya. Jadi kita punya produk gold, ya, emas, kemudian silver, kemudian oil, kemudian juga ada foreign exchange atau valuta asing, kemudian ada stock index, indeks saham, ya. Oke, malam hari ini saya tidak akan berbicara tentang produk yang lain. Kita akan fokus saja di transaksi emas berjangka atau lebih dikenal dengan emas online, ya. Mungkin belakangan ini, ya, Bapak Ibu sering temukan, ya, di aplikasi marketplace atau aplikasi fintech di handphone Bapak Ibu bahwa ada investasi emas atau tabung emas, ya, kurang lebih yang diperjualbelikan hampir mirip dengan kita, hanya ada beberapa nanti saya jelaskan beberapa kelebihan yang bisa Bapak Ibu dapatkan di tempat kami, ya. Oke, sebelum saya mulai dengan transaksi emas berjangka, ya, saya akan memberikan sedikit fakta tentang emas, ya, biar Bapak Ibu mungkin lebih tahu tentang emas. Kita harus tahu kira-kira emasnya ini berbicara tentang apa, ya. Oke, beberapa fakta menarik tentang emas, ya. Emas ini ternyata sudah dikenal 5.000 tahun lalu, ya. Jadi histori dari emas ini sudah 5.000 tahun, ya. Jadi digunakan, ya, sebagai alternatif. Jadi selain mata uang juga ada emas untuk nilai tukar, ya. Oke, fakta berikutnya yang menarik bahwa harga emas dari tahun ke tahun ini cenderung naik, ya. Terus fakta yang terakhir, ya, emas digunakan sebagai safe haven, ya. Safe haven ini apa? Digunakan sebagai salah satu sarana untuk melindungi aset, ya, dari tingkat inflasi dan krisis ekonomi. Ya, nanti di slide berikutnya akan lebih diperjelas lagi. Oke, ya, berikut data kenaikan harga emas, ya, Bapak Ibu boleh lihat di screen masing-masing, ya. Ini fakta yang menarik bahwa harga emas ini dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Kalau kita ngomong rata-rata di antara 10 sampai 20%, ya. Tapi yang menarik bahwa tahun 2019 ke tahun 2020, ya, kalau tahun 2019 itu akhir tahun harga emas masih sekitar 750.000 per gram, ya. Tahun 2020 sejak mulai awal pandemi bulan Maret, harga emas naik sebanyak 30%, ya, ke harga 1 juta per gram, meskipun belakangan ini agak terkoreksi turun, ya. Tapi sempat menyentuh level di atas 1 juta per gram sebenarnya, sekitar 1.050.000 per gram, ya. Jadi menarik sekali bahwa pada saat di mana terjadi resesi ekonomi global, ya, harga emas justru naik, ya. Di saat mata uang jatuh, di saat harga saham jatuh, di saat industri perdagangan yang lain lesu, harga emas justru menunjukkan performa yang lebih baik, ya. Oke. Oke, berikut ini sedikit ilustrasi tentang yang tadi saya sudah sebutkan bahwa emas ini digunakan sebagai alat lindung nilai atau safe haven, ya, atau emas ini dikenal sebagai instrumen anti inflasi, ya. Saya gambarkan seperti ini, ya. Kalau tahun 97, ya, satu unit motor, ya, motor bebek, ya, Bapak Ibu, ya, seharga 5 juta rupiah, ya. Itu kalau kita dengan
ekuivalen sebesar 200 gram emas. Ya, maksudnya apa? Bahwa pada tahun 97 ya dengan 5 juta rupiah kita bisa beli 200 gram emas. Ya, yang menarik bahwa kalau kita hitung sekitar tahun 2021 ini, 2021 dengan 200 gram emas, kalau kita Bapak Ibu punya 200 gram emas, kita jual atau kita tukar ke dalam rupiah, itu kurang lebih sebesar 200 juta. Ya, which is di mana Bapak Ibu dengan 200 juta bisa dapat satu unit ya city car ya. Kalau saya lihat ini mobil Honda Brio ya, kurang lebih harganya kalau nggak salah tidak sampai 200 juta, bahkan sekarang harganya lagi turun katanya. Ya, Brio tipe RS lagi ya. Jadi boleh dibayangkan bahwa ini yang saya bilang emas ini anti inflasi ya, bahwa mata uang dari yang namanya mata uang dari tahun ke tahun itu nilainya ya mungkin secara nominalnya tidak berkurang, tapi secara value akan berkurang akibat inflasi ya. Sedangkan kalau emas ini kebalikannya, dari tahun ke tahun harganya cenderungnya naik ya. Sebenarnya berarti boleh katakan emas ini menjadi investasi yang sangat-sangat menarik ya, seperti itu. Oke, ini sedikit gambaran tentang transaksi emas konvensional ya. Jadi saya kasih gambaran, contoh Bapak Ibu pergi ke toko emas, ya beli emas 1 kilo, ya di toko emas dengan harga per gramnya 850 gram, 850.000 per gram, ya. Berarti kalau transaksi 1 kilo itu volumenya kan 1.000 gram. Berarti modal yang Bapak Ibu harus keluarkan adalah 850.000 dikali 1.000, ya, sama dengan 850 juta. Ya, jadi kalau beli emas 1 gram, 1 kilogram di toko emas, ya harus keluarkan sebesar 850 juta. Ya, kemudian harga emas naik di kemudian hari menjadi 875.000 per gram. Ya, Bapak Ibu memutuskan untuk jual. Ya, rumus untuk transaksi jual beli emas, ya gampang aja, harga jual dikurangi harga beli, ya harga jual per gramnya dikurangi harga beli, 875.000 per gram dikurangi 850.000 per gram dikali volume transaksinya. Volume transaksi 1.000 gram, ya. Berarti 875 dikurangi 875.000 dikurangi 850.000 dikali 1.000, ya ketemunya 25 juta. Ya, dari transaksi ini Bapak Ibu untung 25 juta. Ya, dengan modal awal yang digunakan 850 juta. Ya, ini gambaran transaksi konvensional. Ya. Namun demikian, ya, transaksi konvensional ini ternyata banyak kekurangannya Bapak Ibu. Ya. Kekurangan pertama, harga tidak transparan. Ya, maksudnya apa? Harga tidak transparan, ya. Harga untuk transaksi jual beli ditentukan oleh si penjual, dalam hal ini toko emas, ya. Jadi banyak kejadian yang kemarin, ya, saya dapat info bahwa ketika harga emas naik di atas 1 juta per gram, ya 1 juta rupiah per gram, ternyata banyak yang mau jual, toko emas terimanya bahkan di bawah 900.000 per gram. Ya, kenapa demikian? Ya sudah pasti karena toko emas juga ingin mengambil keuntungan dari kenaikan harga. Jadi tidak ada harga yang seragam, ya antara satu toko emas dengan toko emas yang lain itu pasti berbeda harganya, ya yang menentukan mereka. Terus kekurangan yang berikutnya, transaksi karena kita belinya emas secara fisik, ya tentu butuh yang namanya tempat penyimpanan. Ya, kalau kita taruh di rumah atau di lemari, tentunya tidak aman. Ya, biasanya rata-rata orang suka menyewa safety box di bank untuk simpan barang-barang berharga. Ya, kemudian kekurangan yang lain dikenakan biaya pembuatan. Ya, pasti karena diproduksi pasti ada ongkos buat. Ya, jadi ada biaya pembuatannya. Dan ini juga dipotong pada saat Bapak Ibu melakukan jual emas. Mungkin kalau ibu-ibu sering ya ke toko emas, begitu mau jual emasnya dihitung, oh ini kena potong ongkos jual, dipotong sekian-sekian. Atau mau beli emas juga dikenakan ya ongkos bikin, ya kadang-kadang cukup besar juga ya biaya bikin emas itu dihitung per gram, ya. Kemudian kekurangan yang berikutnya adalah waktu dan waktu dan tempat transaksinya terbatas. Ya,
tidak bisa 24 jam ya, selama toko emas buka, Bapak Ibu bisa transaksi, dan transaksi juga cuma dengan toko emas ya, tidak bisa transaksi dengan di tempat lain seperti itu ya. Dan kekurangan yang terakhir ini yang tadi saya juga sempat singgung, bahwa selisih harga jual beli ini lebar, dalam arti kalau nggak salah untuk Antam sendiri selisihnya bisa, kemarin waktu harga emas fluktuatif ya, itu selisihnya bisa sampai 80.000 per gram, jadi sangat-sangat besar. Maksudnya apa? Maksudnya kalau harganya naik di atas 50.000 atau 80.000, baru Bapak Ibu bisa menikmati keuntungan seperti itu, karena selisih jual belinya sangat lebar ya. Oke, berikut ini perkembangan transaksi emas ya. Kalau Bapak Ibu masih ada yang belum paham bahwa sebenarnya emasnya ini ya sudah tidak ditransaksikan lagi secara bukan cuma fisik aja ya. Sebenarnya juga emas ini juga ditransaksikan secara non fisik ya. Jadi kalau fisik ya transaksi dengan toko emas ya. Kalau kita ngomong jual beli, Bapak Ibu bawa, kalau pada saat beli pegang emas ya. Terus seiring dengan perkembangan zaman, transaksi ini juga dilakukan di bursa ya. Kita kenal dengan transaksi emas berjangka. Jadi transaksi cuman menggunakan yang namanya kontrak. Jadi tidak ada serah terima fisik. Cuman dengan kesepakatan kontrak seperti itu. Ya. Dengan seiringnya perkembangan teknologi, transaksi berjangka emas ya sekarang dikenal dengan namanya transaksi emas online ya. Jadi transaksi emas yang dilakukan lewat gadget ya, online, di mana saja, kapan saja ya, selama ada koneksi internet bisa dilakukan, dan ada gadget ya, bisa dilakukan. Oke, apa sih kelebihan transaksi emas online ya? Likuiditas sangat tinggi ya. Kalau kita berbicara mengenai investasi atau bisnis yang baik, investasi yang baik, tentunya yang memiliki likuiditas yang baik atau likuiditas yang tinggi ya. Karena di saat resesi, di saat krisis ya, sebenarnya likuiditas itu sangat penting. Dalam arti gini, kalau Bapak Ibu punya bisnis ya, punya produk, pada saat resesi produk Bapak Ibu tidak laku, itu namanya likuiditasnya menurun ya. Atau mungkin Bapak Ibu punya properti, di saat butuh dana, mau jual tidak ada yang beli, itu berarti likuiditasnya juga tidak baik ya. Jadi transaksi emas online ini likuiditasnya sangat tinggi ya. Tidak perlu mikir kapan begitu Bapak Ibu mau beli ya, mau beli selalu ada pembeli. Mau beli selalu ada penjual, dan ketika Bapak Ibu mau jual selalu ada pembeli ya. Kemudian peluang transaksi 24 jam, Senin sampai Jumat. Ya. Peluang transaksi 24 jam Senin sampai Jumat. Ya, sebenarnya lebih tepatnya sampai Sabtu dini hari ya, sekitar jam 4 masih bisa transaksi ya. Harga transparan menggunakan standar internasional ya. Kalau tadi transaksi emas secara konvensional atau fisik ya, harga ditentukan oleh pihak penjual atau toko emas. Kalau ini tidak ada yang menentukan harga. Harga tercipta atau harga terbentuk akibat mekanisme jual beli yang terjadi di bursa. Jadi harga standar internasional yang berlaku sama di setiap tempat ya. Kemudian transaksi dapat dilakukan dua arah ya. Beli jual, kemudian jual kemudian baru beli ya. Bagi Bapak Ibu yang masih awam mungkin bingung loh, kok transaksi dua arah. Ini nanti saya akan coba jelaskan di slide-slide berikutnya. Ya. Kemudian ya, tidak perlu tempat penyimpanan dan tidak ada biaya pembuatan. Ya pasti ya, karena kita transaksi online, tidak ada serah terima fisik, jadi tidak perlu tempat penyimpanan dan tidak ada biaya pembuatannya, tidak ada cost lagi yang dikenakan. Ya. Terus yang menarik bahwa transaksi emas online ini sangat cocok dijalankan di masa pandemi seperti ini. Ya, kita masih dalam tahap pandemi ya. Kita berdoa semoga pandemi cepat selesai, kita bisa kembali beraktivitas normal ya. Tapi emas ini Bapak Ibu bisa transaksi emas online, Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk menambah income di saat-saat pandemi ya. Jadi Bapak Ibu
nggak perlu untuk keluar rumah ya, untuk bertemu orang ya, bisa ditransaksikan lewat gadget ya. Oke. Ini kira-kira benefit yang Bapak Ibu bisa dapatkan kalau bertransaksi emas di PT Valborasi Futures ya. Kita memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun ya, legalitas ya, jadi sudah ada kepastian hukumnya, undang-undangnya yang mengatur ya. Kemudian kemudahan withdrawal atau penarikan modal dan keuntungan 1 kali 24 jam. Maksudnya apa? Yang tadi saya bilang bukan cuman likuiditas bukan cuman di pada saat Bapak Ibu transaksi jual beli, tapi pada saat Bapak Ibu mau melakukan penarikan dana atau pencairan dana ya, itu kita jamin 1 kali 24 jam. Sebenarnya kalau proses withdrawal-nya sebelum jam 11 siang, itu Bapak Ibu bisa terima dana untung maupun modal. Kalau mau ditarik di hari yang sama, bisa terima sekitar jam 3, jam 4 sore. Yang penting proses withdrawal-nya sebelum jam 11 siang. Ya. Terus ada pendampingan ya, jadi dari financial konsultan kami yang berpengalaman ya. Jadi Bapak Ibu pada saat menjalankan transaksi online itu dipandu, diedukasi, dibimbing ya, didampingi ya hari ke hari ya. Jadi bukan cuma pada saat awal, tapi setiap hari bisa berkomunikasi dengan financial konsultan kami ya. Kemudian kita juga sediakan trading tools. Nanti saya juga akan bahas sedikit tentang trading tools kita di slide-slide berikutnya ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menikmati reward ya, mulai dari handphone sampai mobil Mercy, dan itu hadiah bisa Bapak Ibu bawa pulang tanpa diundi, hanya lewat bertransaksi dengan PT Valburi ya. Oke. Saya akan sesi pertama sudah selesai ya. Jadi mungkin kita akan lanjut, kita break dulu sekitar 5 menit. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya ya, bisa langsung menanyakan lewat chat ya, lewat chat. Silakan bertanya ya. Kalau tidak ada bertanya, nanti kita lanjut ke sesi kedua ya. Jadi saya mempersilakan Bapak Ibu, kita break dulu 5 menit ya, sambil saya menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang ingin bertanya. Jadi saya akan pilih 3 sampai 4 pertanyaan ya, yang menurut saya masih masuk dalam konteks ya, saya akan jawab. Setelah itu kita lanjut ke sesi kedua ya. Untuk Bapak Ibu kalau mau ngambil teh, kopi atau makanan silakan, biar tidak bosan, silakan. Kita break 5 menit. Masa depan adalah kepastian dari perencanaan kita di hari ini. Perencanaan yang membutuhkan keyakinan dan sebuah langkah yang tepat. Dimulai dari rasa percaya diri terhadap mimpi yang akan Anda wujudkan. Rasa nyaman karena memahami apa yang Anda butuhkan dan bisa diandalkan setiap saat. Serta rasa aman karena selalu dapat memastikan aset Anda terkelola dengan baik. Beralih dan mulailah berinvestasi untuk masa depan yang lebih pasti. Valbury hadir untuk menjawab kebutuhan Anda dalam merencanakan masa depan melalui investasi. Dengan tim terbaik yang kami tempatkan di berbagai kota besar di Indonesia, konsultan-konsultan berpengalaman kami
akan memberikan solusi terbaik yang dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan finansial Anda. Valbury siap menjadi rekan diskusi dimanapun dan kapanpun Anda butuhkan. Serta didukung dengan teknologi informasi yang terdepan. Memastikan Anda mendapatkan harga terbaru dan terbaik langsung dari market. Legalitas yang diberikan oleh OJK dan Bapepti, serta penghargaan dari berbagai institusi, menjadi bukti kerja keras dan hasil nyata kami dalam mewujudkan kepercayaan Anda. Valbury menyediakan berbagai bentuk solusi untuk kebutuhan finansial Anda, baik secara individu maupun institusi. Valbury Capital Management menyediakan solusi finansial dalam bentuk reksadana dan layanan manajemen keuangan. Valbury Sekuritas Indonesia menyediakan solusi finansial untuk kebutuhan investasi pasar modal, dari investasi saham, obligasi, hingga layanan investasi perbankan atau corporate finance. Valbury Asia Futures menyediakan solusi finansial untuk kebutuhan berjangka Anda, baik sebagai investasi atau sarana pelindung investasi. Pilihan solusi terbaik dari kami. Keputusan terbaik di tangan Anda. Percayakan investasi Anda pada Valbury. Dengan menerapkan konsep satu atap untuk berbagai layanan finansial, Oke, baik. Oke, terima kasih. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan pilih tiga aja ya, supaya tidak berlarut-larut. Ya, ini tiga menurut saya mewakili dari yang lain. Ada beberapa yang juga menanyakan pertanyaan yang hampir mirip ya, bersama. Oke, pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama dari Bapak Jo ya. Apa yang menjadi acuan harga emas digital? Apakah harga emas digital sama dengan harga emas konvensional yang berlaku di hari yang sama?
Oke, harga emas digital ya yang kita transaksikan di PT Valburi ya, itu harga emas yang kita ngambil dari bursa ya. Jadi harga emas yang berlaku standar internasional. Nah, untuk emas konvensional ya, biasanya toko emas atau Antam itu uh, mengambil harga dari bursa ini sebagai referensi ya. Jadi kalau harga, nanti saya jelaskan di slide berikutnya bahwa harga untuk emas digital yang kita transaksikan di PT Valburi ini harganya agak sedikit berbeda karena menggunakan parameter yang berbeda ya. Maksudnya apa? Maksudnya harga yang kita transaksikan di PT Valburi ini masih dalam US dollar per troy ounce ya. Jadi kursnya itu masih dalam US dollar, terus harganya itu harga per troy ounce ya. Kalau harga emas konvensional kan itu sudah dikonversikan ke dalam rupiah, ke dalam rupiah per gramnya berapa ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut Bapak Jo ke konsultan, nanti bisa dijelaskan tentang cara mengkonversikan ke dalam rupiah per gram ya. Intinya bahwa harga yang kita transaksikan di PT Valburi ya, ini mengacu kepada harga internasional ya. Dalam arti apa? Nanti kalau Bapak Ibu bertransaksi di PT Valburi, mungkin sesekali bisa ngecek mungkin bisa googling atau lihat di CNBC atau lihat di TV, itu harganya kurang lebih hampir sama. Selisih pun tidak jauh, tapi harganya hampir sama ya. Oke. Terus ada yang bertanya juga ya, para kompetitor ya, ada yang menawarkan mungkin ya Bapak ini, para kompetitor berani kasih janji fixed profit ya. Bagaimana dengan PT Valburi ya? Kemudian saya jawab dulu ini ya. Jadi kalau yang tadi saya bilang bahwa yang namanya investasi atau bisnis ya, itu pasti mengandung risiko, tidak ada yang risk free ya. Kalau saya pribadi sangat berhati-hati dengan produk apapun produknya yang cara pemasarannya tuh misleading. Misleading tuh terlalu berlebihan, ya, bebas risiko, sangat bagus, sangat luar biasa. Ini perlu berhati-hati Bapak Ibu, ya, karena biasanya yang seperti ini istilahnya banyak modusnya, ya, ujung-ujungnya scam, ujung-ujungnya bodong seperti itu. Nah, kalau kita di PT Valburi sekali lagi kita menawarkan suatu peluang, ya, peluang bisnis, ya, peluang yang tercipta, yang terjadi akibat dari fluktuatif harga komoditi. Ya, kalau kita berbicara tentang emas, tentunya fluktuatif harga emas, ya. Karena harga berfluktuasi, jadi otomatis di situ terjadi yang namanya peluang, ya. Kalau harga flat terus, tidak ada selisih, ya tidak ada peluang, ya. Jadi di Valburi kita memberikan peluang. Nah, peluang tersebut itu semua bisa diperhitungkan. Maksudnya perhitungan seperti apa? Ya kita bisa perhitungkan, oh peluangnya berapa, risiko yang dihadapi berapa, ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa tanyakan lebih lanjut dengan financial consultant, akan dijelaskan tentang namanya money management dan risk management, ya. Bagaimana manajemen modal dalam transaksi ataupun manajemen risiko. Jadi bisa dibatasi risiko sebenarnya, ya. Kemudian juga ada yang bertanya, siapa sebenarnya segmen bisnis ini? Oke. Dulu waktu saya kenal dengan industri ini, segmennya sangat terbatas. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa untuk investasi awal butuh modal yang cukup besar, ya. Kalau dulu awal saya kenal bisnis ini, industri ini, itu modal awal harus minimal 10.000 US dollar, ya. Kemudian seiring berkembangnya industri diturunin menjadi 5.000, ya. Dan yang menjadi good news bahwa saat ini tidak butuh harus 5.000, ya. Cukup dengan 1.000 dolar, ya, atau kurang lebih sekitar 14 juta, itu bisa mulai bertransaksi komoditi berjangka. Jadi segmennya sudah makin luas, ya. Jadi boleh tanya siapa aja, otomatis mereka yang kalau dari undang-undang tuh mengatakan bahwa sudah cakap secara hukum, ya. Berarti mereka yang sudah di atas 21 tahun, seperti itu. Jadi segmennya siapa aja, yang penting di atas 21 tahun, ya.
Oke, jadi segmennya sangat luas, ibu rumah tangga, ya, kalau Bapak Ibu pekerja atau profesional, ini bisa menjadi suatu alternatif penghasilan, ya. Oke, ada juga yang bertanya, ya, eh, bagaimana mekanisme transaksi, apakah mudah dalam menjalankan transaksi, ya. Boleh saya katakan bahwa dengan berkembangnya teknologi, ya, transaksi ini sudah dilakukan secara online, ya, cuma lewat aplikasi yang namanya MetaTrader 4. Jadi sangat-sangat mudah untuk menjalankan, ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir karena pada saat Bapak Ibu join tuh ada pendampingan, ya, ada edukasi yang nanti financial consultant kami berikan untuk Bapak Ibu bisa belajar bagaimana sih cara menerapkan transaksi, bahkan bukan cuma itu aja, bagaimana cara menganalisa, ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi sangat-sangat mudah dalam menjalankan transaksi, ya. Terus ada juga yang bertanya, kapan sih mau bisa beli, ya? Bagaimana kita tahu saat beli atau saat jual, ya? Bapak Ibu nanti saya akan jelaskan di slide-slide berikutnya, ya. Kita di Valburi, ya, kita menyediakan suggest, kita menyediakan trading tools di mana memudahkan Bapak Ibu untuk mengambil keputusan kapan harus beli dan kapan harus jual, ya. Oke, saya akan lanjut untuk materi yang berikutnya, ya. Kita lebih dalam lagi mengenal perdagangan berjangka online. Oke, kita masuk dengan transaksi emas online, ya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat ada tulisan XAU USD, ya. XAU USD ini simbol atau kode, ya, yang digunakan di pedang berjangka untuk komoditi emas, ya. XAU USD. Maksudnya apa? XAU USD ini berarti harga emas, ya, dalam US dollar, ya. Jadi kursnya masih menggunakan US dollar. Oke. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa ada kontrak atau ada kontrak yang telah disepakati untuk bertransaksi komoditi, ya, di bursa berjangka, ya. Kalau emas tentunya ini kontraknya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya transaksi emas di toko emas, ya, menggunakan satuannya gram. Kalau kita, ya, mau transaksi contohnya beli emas 5 gram, 10 gram, 100 gram atau 1000 gram ataupun 1 kilo, ya. Kalau di kita transaksinya sudah tidak menggunakan dalam gram lagi, tapi kontraknya itu adalah per lot, ya, per lot, ya. Satu lot itu, ya, satu lot itu kalau di saham satu lotnya kan 1000 shares atau 1000 lembar, ya. Tapi kalau di kita satu lot itu nilainya itu 100 troy ounce, ya. Kalau dikonversikan ke dalam gram itu sekitar 3,1 kilogram, ya. Jadi kalau Bapak Ibu bertransaksi 1 kilo, ya, di produk berjangka, produk emas, ya, itu nilainya sebesar 100 troy ounce, ya, ekuivalen dengan 3,1 kilogram emas. Jadi sebenarnya nilai transaksi ini sangat-sangat besar, ya. Satu lotnya itu 3 kilo emas. Kalau kita rupiahkan, kalau rata-rata harga emas 1 juta, kalau 3,1 kilo berarti sudah 3 miliar rupiah, ya. Satu lot itu nilainya berarti 3 miliar rupiah, ya. Sangat-sangat besar, ya. Nah, minimum ticknya itu, minimum pergerakannya, ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Naik turunnya itu minimalnya itu 0,01 sen. Jadi minimum pergerakannya itu 0,1 sen fluktuasinya, ya. Nah, yang menarik, ya, transaksi produk berjangka saat ini bisa juga bertransaksi parsial atau tidak harus minimal transaksi 1 lot. Jadi Bapak Ibu bisa bertransaksi 0,1 lot, ya.
0,1 lot ini ya yang menarik bahwa 0,1 lot ini ya sepersepuluhnya margin atau modal yang digunakan cuma $100 ya, jadi sangat-sangat kecil, cuma 1,4 juta ya. Kalau kita ngomong satu lot 100 troy ounce, berarti 0,1 lot itu jatuhnya jadi 10 troy ounce atau sekitar 0,3 kilogram ya. Jadi dengan modal 1,4 juta, Bapak Ibu bisa bertransaksi jual beli ya, kontrak berjangka emas itu sebesar 0,3 kilo atau 300 gram, kurang lebih 300 gram. Jadi 1,4 juta untuk bertransaksi 300 gram. Kalau saya rupiahkan 300 gram sekitar 300 juta. Jadi dengan kata lain, ya produk ini juga memberi satu keuntungan atau benefit untuk Bapak Ibu bisa bertransaksi dengan modal 1,4 juta untuk bertransaksi senilai 300 juta 300 juta rupiah ya value-nya untuk emas. Ya. Spread ya selisih jual beli cuma 0,35 sen ya per troy ounce ya, jadi sangat-sangat murah. 0,35 sen kalau dirupiahkan ya sekitar 5.000 ya, 5.000 per troy ounce selisih jual belinya, sangat-sangat kecil ya. Waktu perdagangan ya Senin sampai Jumat, lebih tepatnya Senin sampai Sabtu dini hari. Senin jam 5, jam 6 kita open market, kemudian tutupnya sekitar jam 3 dini hari Sabtu. Oke, ya. Ini beberapa tipe account ya yang bisa Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu mau bertransaksi produk emas online ya. Kita punya di Valburi, kita punya account reguler ya. Ya, dengan minimum volume transaksinya itu harus 1 lot ya. Margin yang digunakan untuk 1 lot itu 14 juta ya. Kemudian minimum depositnya ini agak besar, 140 juta ya. Jadi kalau untuk account regular itu first deposit atau deposit awal untuk mulai bisa bertransaksi itu harus 140 juta ya. Kita di Valburi juga punya account yang namanya account fleksi ya. Jadi Bapak Ibu kalau nggak punya modal sebanyak 140 juta bisa memulai dengan account fleksi, di mana minimum depositnya itu $1.000 ya, 14 juta. Volume transaksi pun bisa bertransaksi parsial atau mulai dari 0,1 lot ya. Nanti untuk lebih detail bisa tanyakan dengan konsultan kami ya, financial konsultan kami. Oke, berikut ini gambaran kuotasi harga ya, harga dari harga emas ya. Jadi XAU USD ini harga emas per troy ounce-nya ya. Kalau biasa nanti ada tampilan dari MetaTrader ya. Kalau Bapak Ibu lihat XAU USD ini ya. XAU USD biasa tampilan di harganya seperti ini ya. Ini sebelah kiri ini harga bidnya. Harga bid itu harga jual ya. Harga jual itu berarti 1.837,69 US dollar per troy ounce untuk harga jual. Kemudian harga asnya itu 1.838,14 harga belinya ya. Jadi spread ada harga jual belinya ya. Oke, ini sedikit gambaran contoh transaksi emas online ya. Oke, ini saya akan coba menjelaskan dengan transaksi dua arahnya ya. Jadi kelebihan kita bertransaksi emas online memberikan peluang untuk Bapak Ibu dapat bertransaksi dua arah ya. Nah, cara pertama itu Bapak Ibu melakukan transaksi beli kemudian jual ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jikalau Bapak Ibu melihat bahwa harga ini prediksi harga akan naik ya, kemudian contohnya Bapak Ibu melakukan beli 0,1 lot di harga 1.700, kemudian memasang target jual di harga 1.730, maka ketika harga naik ya, otomatis Bapak Ibu bisa melakukan penjualan di 1.730 ya. Cara berhitungnya sangat simpel ya. Harga jual ya, harga jual kurang harga beli dikali kontrak dikali lot ya. Ya. Harga jual itu 1.730 dikurangi 1.700
dikali kontrak, ya kontrak size-nya itu 100 troy ounce per lotnya, dikali volumenya itu 0,1 lot, ya. Jadi selisihnya 30 dikali 10, hasilnya sekitar $300. Kalau kita konversikan ke dalam rupiah, ya 14.000 per dolarnya, itu dapatnya sekitar 4,2 juta. Nah, bagaimana kalau seandainya harga ini kecenderungannya turun, ya? Jadi kayak kemarin harga emas sempat menyentuh harga tertinggi ya sepanjang sejarah di level 2075, ya. Nah, setelah ditemukan vaksin, ya, dan mulai diadakan vaksin juga, ya, harga emas mulai pelan-pelan terkoreksi untuk turun, ya. Jadi emas belakangan ini sedang mengalami downtrend yang cukup dalam. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, ketika harga turun kita bisa memanfaatkan peluang di saat market bearish atau market harga turun. Ya, caranya gimana? Caranya dengan ketika harga diprediksi mulai turun, Bapak Ibu bisa pasang posisi jual terlebih dahulu, ya. Ya, jadi jual terlebih dahulu, ya, meskipun belum ada barang ya, Bapak Ibu bisa jual terlebih dahulu, ya. Jadi ini salah satu kelebihan yang bisa dimanfaatkan di transaksi emas online. Ya, jual terlebih dahulu di 0,1 di contohnya di 1.800, kemudian pasang target beli di 1.750, ya. Pada saat harga turun, Bapak Ibu bisa beli di harga bawah. Ya. Harga sell, ya, rumusnya untuk profit loss sama aja, harga sell kurang harga beli, ya. Jadi harga sell kita 1.800 dikurangi 1.750 dikali kontrak, ya, 100 troy ounce kontraknya per lotnya dikali 0,1 lot, ya. Berarti 50 dikali 100, ya. Jatuhnya keuntungannya yang didapatkan sekitar $500, ya. Kalau kita kurskan ke rupiah jadinya 7 juta rupiah. Jadi transaksi ini memberikan peluang untuk Bapak Ibu bisa memanfaatkan pada saat harga turun, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau saya boleh sedikit perjelas lagi, ya, bahwa ketika Bapak Ibu mengambil posisi beli, ya, itu dengan harapan harga itu akan naik, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan gain atau keuntungan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu beli harga naik mendapat keuntungan. Begitu pula sebaliknya, jika harga turun, itu Bapak Ibu menghadapi yang namanya resiko atau risk seperti itu, ya. Jadi ya saya rasa ini ya normal pada umumnya, ya. Transaksi kalau kita beli harga naik ya kita untung, kalau beli suatu produk harga turun berarti kita menghadapi yang namanya resiko atau kerugian, ya. Begitu pula sebaliknya, ya. Kalau kita ngambil posisi sell terlebih dahulu, ya, kita berarti punya prediksi atau kita berharap harga itu akan turun, ya, supaya bisa tutup dengan posisi beli di bawah, ya. Jadi kalau sell harga turun kita dapat yang namanya gain atau keuntungan. Begitu pula sebaliknya, kalau kita ambil posisi sell dan harga naik, ya kita berhadapan dengan risiko atau kerugian seperti itu, ya. Jadi untuk transaksi di produk berjangka ini sebenarnya rumusnya simpel aja, ya. Bagaimana kita bisa menempatkan harga beli kita di bawah harga jual atau harga jual kita lebih besar dari harga beli, ya. Ini simple formula untuk profit. Saya kira di mana-mana sama, ya. Oke, ini sedikit tentang gambaran apa sih yang kira-kira menggerakkan harga market, ya, market emas, ya. Kita tahu bahwa pada saat awal pandemi harga emas per troy ounce-nya itu masih di level 1.500-an, ya, sekitar 1.450 sampai 1.500 masih bermain di area situ, ya. Kemudian terjadi pandemi yang memaksakan secara global kita harus lockdown, ya, akibatnya pasar saham hancur, pasar uang juga hancur, ya, aset-aset berisiko dihindari. Ini yang mengakibatkan harga emas terdorong untuk naik, ya. Jadi para investor atau hedge fund beralih untuk membeli emas, ya, sebagai aset lindung nilai, ya.
Nah, pada saat harga udah mulai terkoreksi, pada saat mulai ditemukan vaksin, ya pertama punya Sputnik, punya Rusia, kemudian di Pfizer yang diklaim mendekati 100% efektifnya, ya. Kemudian kemarin sempat naik lagi akibat stimulus, ya. Ini kemudian lagi turun lagi. Jadi harga emas ini didorong oleh faktor atau sentimen dari pasar, ya. Jadi apa yang membuat pasar itu beli emas, apa yang membuat pasar itu jual, yaitu yang mendorong pergerakan harga emas untuk naik turun, ya. Oke, ya. Harga emas ini boleh dikatakan sangat berpengaruh dengan pergerakan US dollar, ya. Di mana, ya, kalau US dollarnya ini menguat, harga emasnya itu cenderungnya untuk turun. Begitu pula sebaliknya, kalau US dollar ini melemah, harga emasnya cenderungnya untuk naik, ya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu, ya, bisa mendapatkan informasi, ya, bahwa contohnya, wah, keadaan ekonomi Amerika lagi jelek, ya, data ekonomi Amerika lagi jelek, tingkat penganggurannya meningkat, ya, tingkat penganggurannya meningkat, ya, otomatis dengan kata lain Bapak Ibu punya peluang untuk beli harga emas. Tentunya yang menjadi pertanyaan selanjutnya, belinya di harga berapa, ya. Kalau sudah tahu sentimen pasar, contohnya harga emas akan naik, kita tidak bisa serta-merta langsung beli. Kita harus tahu dulu belinya di harga berapa. Karena itu Bapak Ibu perlu yang namanya analisa teknikal. Kalau tadi saya berbicara itu kita namakan analisa fundamental, ya. Jadi Anda analisa berdasarkan ekonomi indikator, sentimen pasar, keadaan ekonomi, ya, secara global ataupun secara regional kita perlu analisa, itu namanya analisa fundamental. Tapi kita perlu juga yang namanya analisa teknikal. Ya, analisa teknikal itu kita harus tahu harga berapa kita harus beli dan kemudian harga berapa kita harus jual atau keluar dari market, ya. Resikonya seberapa besar, peluang yang ditawarkan seberapa besar, harga emas kemungkinan naiknya bisa seberapa banyak. Itu semua bisa didapatkan lewat analisa teknikal, ya. Oke. Bagi Bapak Ibu yang masih awam di industri ini, tentunya yang menjadi concern Bapak Ibu atau kekhawatiran Bapak Ibu di awal, Bapak Ibu tidak tahu bagaimana cara menganalisa market, ya, secara fundamental ataupun teknikal, ya. Karena memang analisa fundamental dan teknikal ini butuh waktu untuk mempelajari, ya. Bukan cuma butuh waktu, butuh jam terbang juga, ya. Karena yang namanya analisa teknikal dan fundamental tidak bisa kita hari ini analisa terus kita pakai untuk beberapa hari ke depan atau satu minggu, satu bulan ke depan, enggak, ya. Yang namanya analisa kita harus menganalisa setiap hari, ya, day to day, bahkan kadang-kadang itu secara menit, 5 menit kita harus analisa, ya. Jadi butuh waktu, ya, butuh butuh waktu banyak untuk belajar, ya. Nah, kita di Valburi kita mengerti, kita paham betul dengan kendala yang dihadapi oleh klien-klien kita. Karena itu kita di Valburi menyediakan yang namanya trading tools, ya. Nah, fungsi trading tools ini simpel aja Bapak Ibu. Ya, trading tools ini aplikasi, ya. Jadi sekali lagi aplikasi yang disediakan, jadi Valburi kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi trading tools ini bukan dari Valburi yang menciptakan. Jadi kita dari pihak ketiga, ya, kita kerjasama dengan pihak ketiga, kita berikan secara free, ya, secara gratis untuk investor kita atau klien-klien kita, ya. Jadi trading tools ini membantu Bapak Ibu untuk melakukan yang namanya analisa fundamental maupun teknikal, ya. Kita punya 2 trading tools, ya. Trading tools pertama itu Acuity, ya. Intinya Acuity ini memberikan
analisa memberikan sentimen, ya kira-kira harga emas ini hari ini cenderungnya naik atau turun, ya berdasarkan data fundamental, ya berdasarkan data berita-berita ekonomi. Jadi Equity memberikan sentimen pasar hari ini market emas cenderungnya apa? Naik atau turun, ya. Nah, tentunya tidak lengkap yang tadi saya sampaikan, tidak lengkap kalau kita nggak tahu kapan harus beli atau beli di harga berapa atau jual di harga berapa. Nah, ini bisa dikombin dengan auto chartis, ya. Nah, auto chartis ini dia memberikan analisa secara teknikal, ya. Jadi kapan beli di harga berapa, harga mau naik ke harga berapa, dia akan share. Oke, jadi kurang lebih Equity ini memberikan gambaran seperti ini, ya. Jadi kalau Bapak Ibu boleh lihat ada lingkaran merah, ya, dan hijau. Ini tentunya analisa udah awal bulan ya, Maret ya. Kalau banyaknya merah ini, ya, ini berarti harga emas cenderungnya tuh untuk turun, ya, cenderungnya tuh turun atau mengalami penurunan. Berarti peluang yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, otomatis lakukan sell terlebih dahulu, ya. Oke, jadi Equity gambarannya sangat-sangat simpel, cuma bisa kasih seperti lingkaran. Kalau merah dominan berarti cenderungnya untuk turun, kalau hijaunya dominan berarti cenderungnya untuk naik, ya. Itu Equity. Nah, sedangkan auto chartis, menariknya auto chartis memberikan langsung teknikal. Kalau Bapak Ibu boleh lihat, ini sudah ada tanda panahnya, ya. Jadi targetnya ini sebenarnya saya capture tadi siang, ya, tadi pagi. Mungkin boleh dicek bahwa ini harganya sudah menyentuh, ya, sudah naik melebihi dari 1945. Jadi sebelum harga naik, auto chartis sudah memberikan sinyal bahwa harga akan naik. Berarti peluang yang kita bisa dapatkan adalah peluang buy, ya. Yang lebih menarik bahwa auto chartis ini juga memberikan probability, ya. Jadi dia berikan probability, maksudnya apa? Dia berikan kemungkinan, ya, kemungkinan sebesar 81,76% bahwa harga ini akan naik, ya, dalam interval 240 menit berarti sekitar 4 jam. Dalam 4 jam ke depan harga akan naik, ya. Nah, sekarang yang terakhir saya cek ini harga udah naik di atas 17.50-an, ya. Jadi auto chartis memberikan harganya naik ke berapa? Dia kasih target harga naik ke 17.45. Saat itu waktu suggest ini keluar, harganya masih sekitar 17.40. Jadi Bapak Ibu bisa dapatkan peluang seperti itu, ya. Oke. Jadi di Valburi kita berikan semua kemudahan bagi Bapak Ibu yang ingin bertransaksi dengan kami, ya. Jadi Bapak Ibu bisa setelah acara ini Bapak Ibu bisa hubungi financial konsultan kami yang mengundang Bapak Ibu untuk ikut webinar ini, bisa ditanyakan lebih lanjut, ya. Terus kalau Bapak Ibu sudah sangat tertarik bagaimana cara memulai transaksi emas online, ya. Cara memulainya simpel aja, ya. Bapak Ibu tinggal daftar sekarang, ya. Bisa hubungi financial konsultan kami untuk mendaftarkan. Nanti bisa jelaskan proses pendaftaran, registrasi seperti apa, ya. Bapak Ibu bisa mulai dengan modal yang mungkin kalau Bapak Ibu merasa terlalu besar, bisa mulai dengan modal yang kecil dulu dengan 1.000 US dollar, ya. Tapi kalau punya modal lebih silakan, ya. Karena modal makin besar tentunya peluang yang didapatkan juga jauh lebih baik, ya. Strategi yang bisa diterapkan juga jauh lebih banyak, ya. Apa sih yang bisa Bapak Ibu dapatkan, ya, setelah mendaftar, ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan gratis simulasi transaksi di akun demo selama 1 minggu, ya. Nah, ini bukan cuma sekedar demo selama 1 minggu Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk ibaratnya kalau kita mau beli mobil dikasih test drive dulu, ya. Tapi test drive-nya ini bukan cuma beberapa menit, ya. Test drive-nya ini satu minggu, ya. Jadi Bapak Ibu bisa bertransaksi tidak menggunakan uang realnya atau modal yang realnya, tapi bisa menggunakan akun demo dulu, ya. Jadi coba selama 1 minggu dan Bapak Ibu akan diservis selayaknya sudah menjadi diservis
untuk merasakan real market atau transaksi sebenarnya. Nanti di situ Bapak Ibu bisa lihat transaksinya seperti apa, potensi keuntungannya seperti apa, risikonya seperti apa, itu semua bisa dilihat ya, seperti itu dalam 1 minggu ya. Nanti financial consultant kami akan memberikan edukasi secara gratis, panduan selama yang Bapak Ibu butuhkan ya. Kemudian gratis trading tools ya. Nah, untuk trading tools auto chartis ya, kita berikan gratis hanya untuk nasabah yang melakukan deposit awal sebesar 5.000 US dollar ya. Karena auto chartis ini cukup mahal ya. Jadi kita berikan gratis kalau Bapak Ibu yang deposit awal 5.000 US dollar ya. Tapi untuk tenang aja, untuk equity kita berikan gratis ya. Jadi Bapak Ibu cuma cukup mendaftar dengan modal $1.000 14 juta sudah dapat trading tools gratis ya. Terus gratis juga pendampingan financial consultant yang berpengalaman, terus gratis webinar dan workshop yang diadakan oleh PT Valburi ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya untuk memulai transaksi perdagangan emas berjangka ini. Silakan hubungi financial consultant kami untuk menanyakan informasi lebih lanjut. Oke. Nah, selain tadi saya sudah jelaskan juga bahwa selain peluang dari transaksi emas yang bisa Bapak Ibu dapatkan, Bapak Ibu bisa dapatkan juga ya My Reward program reward kita ya, loyalty program kita ya, mulai dari HP Samsung ya, bisa dibawa pulang ya tanpa diundi ya, cukup bertransaksi di PT Valburi ya, kumpulkan poinnya ya, kalau poinnya mencukupi ini hadiah bisa dibawa pulang. Bukan cuma HP Samsung, kita juga punya hadiah Mercedes-Benz CLA 200 MG lain yang terbaru. Ini juga Bapak Ibu bisa bawa pulang ya. Untuk detail, untuk syarat dan ketentuannya, Bapak Ibu bisa hubungi financial consultant kami untuk menanyakan lebih lanjut ya. Oke, saya kira demikian ya presentasi saya. Di akhir sesi saya juga buka untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut, silakan bisa ditanyakan lewat chat juga. Saya kembalikan ke Bu Maya. Silakan Bu Maya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ronald yang sudah menyampaikan materi malam hari ini. Semoga materi malam hari ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu semua ya. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah tertarik dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Ronald, agar baiknya segera memanfaatkan peluang bisnis ini. Karena bisnis ini itu sangat menjanjikan di masa pandemi seperti ini. Betul. Cukup sekian dari kami PT Valburi. Bu Maya, saya masih membuka, ada yang mau menanyakan, saya menunggu. Oh, baik. Ya, baik, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, ini dari, kalau nggak salah dari Pak Hans ya. Mau tanya, untuk trading online ini kan high risk. Apakah ada jaminan dari Valburi terhadap modal kita, dan apakah Valburi bisa memberikan strategi yang cepat seperti switching dan lain-lain? Karena setahu saya, pengalaman saya, broker seperti ini sering terlambat memberikan strategi kepada klien sehingga. Oh, oke, baik ya. Ini kita menanyakan tentang high risk-nya ya. Saya ibaratkan seperti ini, Pak. Kalau kita berbicara mengenai risiko ya, jadi kalau risiko itu akan sangat besar kalau kita tidak tahu atau tidak bisa berhitung risikonya. Dalam arti di transaksi emas kita bisa hitung risikonya, dalam arti seperti ini. Pada saat kita beli, kita bisa tahu seberapa, atau kita bisa pasang yang namanya fasilitas stop loss, atau seberapa besar yang kita sanggup resiko, seberapa besar resiko yang kita sanggup terima. Dalam arti, kalau saya contohnya, kalau saya bertransaksi modal 100 juta ya,
resiko yang saya bisa hadapi berapa. Contohnya saya ngomong, oh saya mau resiko cuma 20%, ya. Tapi tentunya itu harus berbanding dengan peluang, ya. Jangan resiko 20%, keuntungannya cuma 10%, ini tidak balance menurut saya. Kalau kita berbicara resiko, peluangnya juga harus yang disediakan juga harus lebih besar. Contohnya risiko 20%, peluang yang disediakan 50% atau mungkin 100%. Ya, itu yang saya namakan berimbang, dalam arti risiko lebih kecil dari peluang yang ditawarkan. Nah, kembali lagi bahwa risiko ini kita bisa manage dalam arti karena kita bisa bertransaksi dua arah. Tentunya ada beberapa strategi transaksi yang bisa diterapkan. Contohnya bisa pasang stop loss. Atau kalau Bapak Ibu tidak mau stop loss, Bapak Ibu bisa lakukan namanya locking atau hedging. Ya, nanti bisa didiskusi dengan financial consultant kami. Dan biasanya kalau di Valburi, kita financial consultant selalu kasih, kalau di kita selalu kasih masukan dalam arti seperti ini. Ya, bukan masukan pada saat kejadian, tapi sebelumnya. Maksudnya seperti apa? Kalau kita beli sekarang, terus kemudian kemudian harga naik, ya gampang. Karena beli harga naik ya pasti untung. Tapi bagaimana ketika harga turun? Nah ini yang biasanya kita kasih masukan. Kita biasa kasih masukan berupa, wah Bapak bisa, contohnya kita lihat trennya apakah masih naik. Kalau memang trennya sudah berbalik arah, mungkin kita sarankan dengan kuncian atau dengan cut loss atau dengan kita bisa balik yang tadi mungkin Bapak udah tahu juga, bisa switching, bisa balik badan, posisinya bisa balik untuk justru sell karena harganya turun. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ya, di Valburi kita berikan edukasi, kita berikan suggest. Ya, jadi bukan pada saat harga hektik, jadi jauh sebelumnya itu, Pak. Begitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke. Oh, satu lagi ya. Awal bulan saya mungkin mau sampaikan ke Bapak Ibu juga, awal bulan kita di Valburi mengadakan lomba trading, kompetisi trading, ya. Jadi kompetisi trading pada saat salah satu data penting dari Amerika yang namanya non-farm payroll, kita adakan kompetisi trading, ya, yang berhadiah total hadiah pertama, saya boleh buka aja, hadiah pertama itu emas sebesar 20 gram, ya. Nanti dalam beberapa hari mungkin Bapak Ibu sudah terima e-flyer dari kami untuk tentang kompetisi trading ini, ya. Hadiah pertama itu emas 20 gram, hadiah kedua emas 10 gram, hadiah ketiga emas 2 gram. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan ya peluang yang ada di market, juga bisa punya kesempatan untuk bawa pulang hadiah emas, ya. Kalau kita berbicara kompetisi trading, tentunya pemenangnya itu adalah mereka yang mendapatkan profit terbanyak, ya. Jadi kita berikan reward lagi tambahan untuk mereka yang mendapatkan profit terbanyak. Untuk informasi lebih lanjut, mungkin Bapak Ibu bisa hubungi financial consultant dari PT Valburi atau mereka yang mengundang Bapak Ibu untuk hadir di acara ini, ya. Oke, saya kira demikian, Bu Maya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ronald yang sudah menjawab pertanyaan dari audiens, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Semoga materi yang diberikan kepada Pak Ronald mendapatkan manfaat, ya. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah tertarik dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Ronald, ada baiknya segera memanfaatkan peluang bisnis ini. Baik. Cukup sekian di penghujung acara. Kami dari PT Valburi mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan pelaksanaan acara. Saya Maya, selamat malam dan selamat beristirahat.